Veda Ega Pratama jadi bidikan Valentino Rossi untuk Moto3, Bardal VR46 Racing Team siap dibentuk. Nama Veda Ega Pratama kembali menjadi perbincangan hangat di dunia balap motor internasional. Pembalap muda asal Indonesia ini dikabarkan tengah masuk dalam radar Valentino Rossi untuk dipromosikan ke ajang Moto3 musim depan. Tidak hanya itu, legenda MotoGP asal Italia itu bahkan disebut tengah menyiapkan tim baru, Bardal VR46 Racing Team, yang dirancang khusus untuk berkompetisi di kelas Moto3 dan menampung bakat-bakat muda potensial seperti Veda. Langkah Rossi membentuk tim Moto3 ini tak lepas dari ambisinya untuk memperkuat struktur pembinaan pembalap muda di bawah naungan akademinya, VR46 Riders Academy. Sejak lama, Rossi dikenal sebagai sosok yang tak hanya fokus pada pencapaian pribadinya, tetapi juga turut berperan besar dalam membina dan mengorbitkan talenta muda, terutama dari Italia. Namun kali ini, sorotannya tertuju pada Indonesia. Veda Ega Pratama bukanlah nama baru dalam dunia balap. Ia telah mencuri perhatian sejak usia belia. Prestasi besar pertamanya diraih pada tahun 2023 ketika ia berhasil menjadi juara umum Asia Talent Cup dalam usia yang baru menginjak 14 tahun. Kemenangan ini menjadi batu loncatan penting dalam karir Veda, memperkuat reputasinya sebagai pembalap muda bertalenta yang patut diperhitungkan di tingkat internasional. Tahun 2025 ini, Veda kembali menunjukkan performa impresif di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup, salah satu kompetisi paling bergengsi bagi pembalap muda yang ingin menapaki tangga menuju Grand Prix. Dalam ajang ini, Veda tak hanya bersaing, namun juga menjadi penantang serius bagi pembalap unggulan seperti Brian Uriarte dari Spanyol. Performa Veda yang konsisten di barisan depan membuat banyak pengamat mulai menaruh perhatian padanya, termasuk pihak KTM dan tentu saja Valentino Rossi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa KTM tengah melirik Veda sebagai salah satu kandidat pembalap untuk tim mereka di kelas Moto3. Hal ini cukup wajar mengingat seluruh motor yang digunakan di ajang Red Bull Rookies Cup merupakan KTM RC250R. Adaptasi Veda yang cepat dan performanya yang tajam saat mengendarai motor tersebut menunjukkan potensinya yang besar jika benar-benar naik kelas ke Moto3 musim depan. Namun, yang mengejutkan adalah kabar bahwa Valentino Rossi turut mengincar Veda untuk proyek barunya di Moto3. Menurut berbagai sumber di paddock, Rossi menilai Veda sebagai salah satu pembalap muda paling berbakat di Asia saat ini, dan ingin mengamankan jasanya sebelum direkrut oleh tim lain. Oleh karena itu, VR46 disebut tengah merancang tim satelit baru bernama Bardal di VR46 Racing Team, yang akan menjadi wadah bagi pembalap-pembalap muda berbakat dari berbagai negara. Meski peluang Veda untuk naik ke Moto3 sangat besar, ia masih menghadapi kendala regulasi. Sesuai aturan FIM, pembalap yang ingin tampil di kelas Moto3 wajib berusia minimal 18 tahun. Namun, ada pengecualian bagi mereka yang berhasil finish di 3 besar klasemen akhir Red Bull Rookies Cup atau FIM Junior GP. Saat ini, Veda Ega Pratama masih berusia 17 tahun, namun ia berada dalam jalur yang tepat untuk mengamankan salah satu dari 3 posisi teratas di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Jika ia berhasil mempertahankan performa impresifnya hingga akhir musim, maka ia akan memenuhi syarat untuk promosi ke Moto3 meski usianya belum genap 18 tahun. Sementara itu, di ajang FIM Junior GP, Veda belum menunjukkan performa yang sama mengesankannya seperti di Red Bull Rookies Cup. Ia hanya mampu menembus posisi 10 besar, dan belum mampu bersaing secara konsisten di barisan depan. Banyak pengamat menilai hal ini bukan semata karena faktor kemampuan, melainkan lebih disebabkan oleh perbedaan performa motor yang ia gunakan bersama tim Astra Honda Racing Team. Hingga saat ini, Veda masih tercatat sebagai pembalap di bawah bendera Astra Honda Racing Team. Namun, kemungkinan besar ia akan segera berpindah haluan bila ada tawaran konkret dari tim Eropa, terutama dari KTM atau VR46. Bila tawaran dari Rossi benar-benar terwujud, maka Veda akan menjadi pembalap Indonesia pertama yang bergabung dengan struktur tim milik Valentino Rossi, sebuah pencapaian luar biasa bagi karirnya. Langkah Rossi membentuk Bardal VR46 Racing Team juga menunjukkan bahwa dunia balap motor kini semakin membuka peluang bagi pembalap dari kawasan Asia Tenggara untuk bersaing di level tertinggi. Dengan kombinasi talenta, pembinaan yang tepat, serta dukungan tim besar, peluang Veda untuk mengukir sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang kompetitif di kelas Moto3 kian terbuka lebar.
Veda Ega Pratama tengah berdiri di ambang pintu sejarah. Dengan performa konsisten yang ia tunjukkan di Red Bull MotoGP Rookies Cup dan ketertarikan dari dua entitas besar seperti KTM dan Valentino Rossi, masa depan Veda terlihat sangat cerah. Jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin musim 2026 akan menjadi debut resminya di Moto3, membawa nama Indonesia semakin harum di kancah balap dunia. Kini tinggal bagaimana Veda menjaga fokus dan performanya hingga akhir musim. Sebuah tantangan besar, namun bukan hal yang mustahil bagi pemuda bertalenta seperti dirinya. Bos besar Aspar tim Moto3 siap bajak Veda Ega Pratama usai tampil gemilang di Austria. Bintang muda balap Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang internasional. Ia berhasil meraih podium kedua secara beruntun dalam seri ke-6 Red Bull Rookies Cup 2025 yang digelar di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, akhir pekan ini. Keberhasilan ini semakin spesial karena bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, yang jatuh pada 17 Agustus. Namun, bukan hanya publik Indonesia yang terpukau dengan aksi pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini. Prestasi gemilang Veda disebut-sebut telah menarik perhatian Aspar Martinez Aspar, bos besar Aspar Team yang berlaga di ajang Moto3. Menurut sumber internal yang dekat dengan tim, Aspar dikabarkan siap membajak Veda untuk musim Moto3 2026, menjadikannya pembalap Indonesia pertama yang bergabung penuh waktu dengan tim papan atas itu. Balapan kedua di Red Bull Ring berlangsung menegangkan hingga detik terakhir. Veda yang memulai balapan dari pole position, tampil sangat kompetitif sepanjang balapan. Ia bahkan sempat memimpin di lap terakhir, namun harus merelakan kemenangan kepada pembalap Spanyol Brian Uriarte, yang menyalipnya di tikungan terakhir. Veda finish hanya terpaut 0,087 detik, kekalahan yang sangat tipis seperti yang ia alami sehari sebelumnya, di mana ia tertinggal 0,073 detik dari Uriarte. Meski gagal meraih kemenangan, Veda tetap menunjukkan rasa syukurnya dan mempersembahkan podium ini untuk Indonesia. Saya senang dan podium hari ini juga sangat istimewa bagi saya, juga bagi rakyat Indonesia karena hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. Podium ini untuk kalian semua, untuk rakyat Indonesia, ujar Veda dengan bangga usai balapan, Minggu kemarin. Pembalap berusia 16 tahun ini juga menyebut bahwa balapan berlangsung sulit karena kondisi cuaca yang tidak ideal. Alhamdulillah, saya bisa naik podium lagi, posisi kedua hari ini di balapan kedua. Balapannya cukup sulit karena suhu pagi hari sangat rendah, ungkapnya. Dua kali finish di posisi kedua pada akhir pekan ini membawa Veda naik ke posisi kedua klasemen sementara Red Bull Rookies Cup 2025. Ia berhasil menyalip rival asal Malaysia, Hakim Danish, dengan total 170 poin berbanding 165. Saat ini, Veda hanya terpaut 21 poin dari pemuncak klasemen Brian Uriarte, 191 poin, dengan satu seri tersisa di sirkuit Misano Marco Simoncelli, Italia, pada 13-14 September mendatang. Dengan sisa dua balapan di Misano, peluang Veda untuk menjadi juara umum Red Bull Rookies Cup 2025 masih sangat terbuka. Gelar ini bisa menjadi batu loncatan besar dalam karirnya dan menempatkannya sejajar dengan alumni Rookies Cup yang kini menjadi bintang MotoGP, seperti Jorge Martin, Pedro Acosta, dan Denis Oncu. Sementara itu, pembalap Indonesia lainnya, Kiandra Ramadipa, menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dengan finish keempat di race 1 dan posisi ke-12 di race 2. Ia kini berada di posisi ke-9 klasemen dengan 82 poin. Penampilan konsisten Veda di Red Bull Rookies Cup 2025 rupanya telah mengundang ketertarikan dari berbagai tim Moto3. Namun yang paling santer diberitakan adalah Aspar Team, salah satu tim papan atas yang dikenal sebagai tempat berkembangnya para pembalap muda potensial. Sumber internal Paddock menyebutkan bahwa Jorge Martinez Aspar, mantan pembalap MotoGP yang kini menjadi pemilik dan manajer tim Aspar, secara pribadi telah memantau perkembangan Veda sejak awal musim. Kesuksesan back-to-back podium di Red Bull Ring membuat ketertarikan tersebut semakin serius. Kami melihat potensi luar biasa dalam diri Veda. Dia masih muda, sangat cepat, dan memiliki kedewasaan dalam berkendara yang melampaui usianya,
ujar seorang anggota tim yang enggan disebutkan namanya. Rumor yang berkembang menyebutkan bahwa Aspar telah melakukan pendekatan awal kepada manajemen VEDA dan mempertimbangkan untuk mengontraknya sebagai pembalap Moto3 untuk musim 2026. Jika terrealisasi, ini akan menjadi lompatan besar dalam karir VEDA, dari Red Bull Rookies Cup langsung ke kejuaraan dunia Moto3. Langkah VEDA menuju Moto3 bisa menjadi sejarah baru bagi Indonesia, menyusul jejak Mario Aji, yang lebih dahulu tampil di kelas tersebut. Namun, perbedaan besarnya adalah, VEDA memiliki peluang masuk lewat jalur prestasi Eropa yang diakui secara internasional, yakni Red Bull Rookies Cup, sebuah ajang yang telah melahirkan juara-juara dunia MotoGP. Dengan satu seri tersisa, fokus VEDA kini adalah tampil maksimal di Misano dan merebut gelar juara. Namun, di balik layar, diskusi mengenai masa depan karirnya tampaknya sedang memanas. Saat ini saya fokus menyelesaikan musim dengan hasil terbaik. Soal masa depan, saya serahkan pada manajemen dan tim saya, kata VEDA singkat ketika ditanya soal ketertarikan tim Moto3. Apapun yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan, VEDA telah membuktikan dirinya sebagai salah satu calon bintang masa depan MotoGP. Dan bagi Indonesia, nama VEDA Ega Pratama kini tak hanya menjadi kebanggaan nasional, tapi juga harapan besar untuk mencetak sejarah baru di dunia balap motor internasional. Bos KTM optimis segera promosikan VEDA Ega Pratama ke Moto3, usai tembus peringkat 2 klasemen Red Bull Rookies Cup 2025. Nama VEDA Ega Pratama kembali menjadi sorotan setelah pembalap muda asal Sleman, Yogyakarta, itu tampil gemilang dalam Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 seri Austria yang digelar di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, pada minggu kemarin. VEDA berhasil mengamankan 2 podium runner-up dari 2 balapan, sekaligus menembus peringkat kedua klasemen sementara. Prestasi ini kian memperkuat reputasinya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di kancah balap internasional. Bahkan, bos tim KTM, yang merupakan pemasok motor resmi untuk ajang Rookies Cup, menyatakan optimisme bahwa VEDA sudah sangat siap untuk segera dipromosikan ke kelas Moto3. VEDA memulai akhir pekan dengan impresif setelah merebut pole position dalam sesi kualifikasi. Pada race 1 Sabtu, 16 Agustus 2025, ia langsung memimpin selepas start. Namun persaingan ketat terjadi dengan rider Spanyol Brian Uriarte, yang sepanjang musim memang menjadi rival terkuatnya. Balapan yang seharusnya berlangsung 16 lap mengalami drama saat hujan deras mengguyur sebagian lintasan. Race Director memutuskan red flag dan balapan diulang dengan durasi hanya 10 lap. Saat restart, VEDA kembali melesat memimpin. Ia bahkan sempat membalas manuver Uriarte di lap 3 untuk kembali ke posisi terdepan. Sayangnya, di lap terakhir, Uriarte berhasil menyalip di 2 tikungan penutup. VEDA harus puas finish kedua, hanya terpaut beberapa meter dari kemenangan. Meski begitu, mentalitas bertarung VEDA mendapat banyak pujian. Usai balapan, ia mengaku awalnya kurang percaya diri di lintasan basah, namun mampu beradaptasi dengan cepat. Saya merasa sangat percaya diri dengan kondisi kering. Jadi, saya sebenarnya tidak begitu senang ketika hujan turun, tetapi kami menjalani 2 shifting lap, lalu warm up lap, dan saya berpikir, oke, saya bisa melakukannya. Saya melakukan start yang bagus dan mencoba membuat jarak, ujar VEDA. Saya bisa memimpin, tetapi Brian mengikuti saya. Saya hanya berusaha tetap fokus dan melaju secepat mungkin. Pada lap terakhir, tentu saya mencoba menang, tetapi Brian punya jalur yang lebih baik dan lebih percaya diri saat mengerem di tikungan itu, tambah pembalap berusia 16 tahun tersebut. Balapan kedua yang digelar minggu kemarin berlangsung dalam kondisi kering dan penuh tensi. Kebetulan, hari itu bertepatan dengan HUT ke-80 Republik Indonesia, sehingga publik tanah air berharap besar VEDA bisa mempersembahkan kemenangan spesial. Sejak start, VEDA kembali memimpin. Namun kali ini lawannya lebih banyak. Selain Uriarte, ada juga Christian Daniel Jr., Amerika Serikat, Hakim Danish, Malaysia, David Gonzalez, Spanyol, Marco Morelli, Argentina, hingga Yaroslav Karpushin, Rusia. Persaingan semakin panas saat Danish sempat menyalip VEDA,
sebelum akhirnya terkena long lap penalti akibat melanggar batas lintasan. Veda kemudian harus bertarung sengit dengan Daniel, Gonzalez, dan Morelli, hingga akhirnya kembali naik ke posisi kedua menjelang lap terakhir. Namun, skenario race pertama terulang lagi. Uriarte berhasil menyalip Veda di 2 tikungan terakhir dan mengamankan kemenangan keduanya di Austria. Veda lagi-lagi harus puas sebagai runner-up, tetapi performanya membuktikan konsistensi luar biasa. Hasil 2 kali podium di Austria membuat posisi Veda di klasemen melesat. Kini ia menempati peringkat 2 dengan 170 poin, hanya tertinggal dari Brian Uriarte yang mengoleksi 191 poin. Sementara itu, mantan pemuncak klasemen, Hakim Danish, turun ke posisi 3 dengan 165 poin setelah hanya finish ke-8 dan ke-13 di Austria. Dengan hanya menyisakan 1 seri penutup di Misano, Italia, 13-14 September 2025, persaingan gelar juara masih terbuka. Veda punya peluang merebut titel jika mampu mengalahkan Uriarte di seri pamungkas. Kesuksesan Veda di Austria dan konsistensinya sepanjang musim langsung menuai reaksi dari bos KTM. Dalam wawancara dengan media Eropa, petinggi pabrikan Austria itu menyatakan keyakinannya bahwa Veda memiliki kualitas untuk segera naik ke kejuaraan dunia Moto3. Veda menunjukkan sesuatu yang spesial. Dia tidak hanya cepat, tetapi juga konsisten, agresif, dan berani bertarung hingga lap terakhir. Itu adalah karakter seorang pemenang, ujar salah satu direktur pengembangan pembalap KTM. Kami melihatnya sudah sangat siap untuk tantangan berikutnya. Bagi saya, hanya soal waktu sebelum ia resmi promosi ke Moto3. Dengan bakat yang dimiliki, Veda bisa menjadi salah satu bintang Asia yang bersinar di kejuaraan dunia, tambahnya. Komentar ini tentu menjadi sinyal kuat bahwa Veda sedang dipantau serius oleh KTM dan tim-tim Moto3. Jika benar terrealisasi, maka ia akan menyusul jejak pembalap Rookies Cup lain yang sukses naik ke Moto3, bahkan hingga ke MotoGP. Di Indonesia, pencapaian Veda disambut hangat. Media sosial dipenuhi ucapan selamat dan rasa bangga, terutama karena salah satu podium diraih tepat di hari kemerdekaan. Ikatan Motor Indonesia, IMI, juga menyampaikan apresiasi, menyebut keberhasilan Veda sebagai bukti nyata bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing di kancah dunia. Veda adalah inspirasi nyata untuk generasi muda. Dengan umur yang baru 16 tahun, dia sudah menembus papan atas Rookies Cup. Kami berharap pemerintah dan sponsor bisa memberikan dukungan lebih agar jalur karirnya ke Moto3 hingga MotoGP bisa terbuka lebar, ujar salah satu pengurus ini. Kini, semua perhatian tertuju pada seri terakhir di Misano World Circuit Marco Simoncelli. Pertarungan perebutan gelar antara Uriarte, Veda, dan Danish diprediksi akan berlangsung sengit. Bagi Veda, kemenangan di Misano bukan hanya berarti peluang juara, tetapi juga menjadi bukti final bahwa ia benar-benar pantas dipromosikan ke Moto3. Dengan dukungan dari Indonesia serta sorotan besar dari KTM, langkah Veda menuju kejuaraan dunia tampak semakin nyata. Perjalanan Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup 2025 sudah menjadi kisah inspiratif. Dari awal musim hingga seri Austria, ia membuktikan diri sebagai salah satu rider paling konsisten. Kini, setelah menembus peringkat 2 klasemen dan mendapat pengakuan langsung dari bos KTM, masa depan Veda menuju Moto3 tinggal menunggu waktu. Apapun hasil di Misano nanti, performa Veda sudah menandai babak baru sejarah balap Indonesia. Seorang remaja dari Sleman kini benar-benar berada di jalur menuju panggung dunia.